Halo Sobat Riset, hari ini kita bakalan nge-review buku baru lagi nih. Nah teman-teman, mungkin teman-teman udah gak asing sama cover buku satu ini, karena di setiap toko buku ataupun Gramedia, teman-teman pasti melihat ini. Dan mungkin bagi pecinta penulis Terelie pasti gak asing juga sama buku ini. Buku ini berjudul Negeri Para Berdebar. Seperti yang udah aku bilang tadi, buku ini ditulis oleh Terelie. Tokoh utama yang ditampilkan dalam buku ini namanya Thomas. Ia adalah seorang konsultan keuangan muda yang sukses, berpengaruh dan dipandang sempurna oleh lingkungannya. Ia dikenal sebagai penulis kolom ekonomi, petarung yang disegani dan sesuai dengan kehidupan yang lurus. Namun, di balik citra itu tersirat fakta mengejutkan, yaitu ia adalah keponakan dari pemilik bank yang terancam failing. Kisah ini membawa pembaca menyelami dunia keuangan modern yang rumit. Terelie menekankan bahwa tidak semua pembuat sistem dan kebijakan keuangan adalah penjahat. Beberapa justru sangat peduli pada hal haramnya uang, meski mungkin mereka bukan orang beragama. Uang yang bersih berasal dari transaksi sah dan wajar, sementara uang kotor bersumber dari praktik ilegal, mulai dari bisnis mafia, narkoba, perjudian, penyeludupan, hingga korupsi dan suap. Nah, masalah muncul ketika uang haram bercampur dengan uang halal. Campur aduk ini bukan hanya urusan moral ya teman-teman, tetapi juga merusak keseimbangan ekonomi, seperti peredaran uang menjadi sulit diprediksi, indikator ekonomi negara terganggu, dan regulasi kehilangan fungsinya. Karena itulah setiap negara memiliki aturan ketat, seperti UU anti pencucian uang dan prinsip Know Your Customer atau PYC. Amerika mewajibkan laporan untuk transaksi di atas $10.000, sementara Indonesia menetapkan batas Rp100 juta. Namun kenyataannya praktik pencucian uang tak pernah benar-benar hilang. Satu celah ditutup, celah lain terbuka. Pencucian uang bahkan telah menjadi bisnis tersendiri, difasilitasi oleh produk keuangan canggih dan kadang didiamkan oleh negara yang menutup mata. Uang ini diibaratkan seperti ratu lebah, terus berkembang biak, rakus, dan mencari tempat baru untuk bertumbuh, persis seperti mutasi genetik yang tak terkendali. Nah, kisah Thomas dan kasus bank keluarganya menjadi representasi nyata dari persoalan pelik keuangan di Indonesia. Mengingatkan kita pada kasus besar seperti Bank Senturi. Dengan latar belakangnya sebagai akuntan, Terelie menghadirkan cerita yang bukan hanya fiksi, tetapi juga syarat pengetahuan ekonomi dan kritik tajam terhadap praktik busuk dalam dunia perbankan. Oke, sekian reviewku pada bulan ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.